Gada oh. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri dengan nomor pokok mahasiswa 230610301055 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu virus? Sejak pandemi COVID-19, nama virus tentunya sudah tidak asing didengar lagi nih teman-teman. Namun, apakah pengertian tentang virus sudah dipahami? Virus ternyata unik dan menarik. Meskipun seringkali menimbulkan masalah bagi manusia, seperti pada kasus pandemi ini, oleh karena itu, pembahasan tentang sejarah virus akan disimak terlebih dahulu. Nah, virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat terlihat langsung oleh mata. Lalu, bagaimana caranya keberadaan virus dapat diketahui oleh nenek moyang kita di masa lalu? Nah, keberadaan virus ternyata telah diketahui sejak tahun 1883. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika penelitian dilakukan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer mengenai penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyebab penyakit tersebut diketahui sebagai suatu lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang dikenal dengan virus. Sejak saat itu, pengetahuan tentang virus mulai berkembang. Nah, keistimewaan virus juga masih diperdebatkan, terutama mengenai statusnya sebagai benda mati atau benda hidup. Nah, virus dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan ketika berada di dalam sel hidup, seperti berkembang biak dalam tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Namun, di luar sel hidup, virus tampak seperti benda mati karena tidak bernafas, tidak bergerak, tidak memiliki metabolisme, seperti dapat berbentuk kristal. Oleh karena itu, virus sering dianggap sebagai sesuatu yang berada di antara benda hidup dan benda mati. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, struktur tubuh virus terdiri dari apa sih? Secara umum, struktur tubuh virus terdiri dari kepala yang berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor, serta ekor yang digunakan untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel inang. Karena jumlahnya banyak, virus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Virus dapat dibagi menjadi ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, seperti virus corona, penyebab COVID-19, ortomyxovirus, penyebab influenza, piconavirus, penyebab polio, dan TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau. Selain itu, terdapat deoksiribovirus, yaitu virus dengan asam nukleat berupa DNA seperti bakteriofag, herpes virus penyebab herpes, dan papovavirus penyebab kutil. Berdasarkan bentuk dasarnya virus diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama polihedral, berbentuk seperti bangun ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda seperti adenovirus. Kedua, ada helihekal, berbentuk seperti helix menyerupai batang panjang dengan nukleokapsida yang tidak kaku dan memiliki satu sumbu rotasi seperti tobacco mosaic virus. Nah, yang ketiga, spherical atau amplop, seperti virus influenza. Yang keempat, kompleks seperti bakteriofag. Pengelompokan virus juga dilakukan berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, misalnya virus hepatitis, virus yang menyerang hewan seperti paramyxovirus, virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV. Sementara itu, virus yang menyerang bakteri disebut bakteriofag.
Proses perkembangbiakan virus dilakukan melalui replikasi. Sebelum bereplikasi, virus harus berada dalam tubuh inang yang sesuai. Replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi ini terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, sel inang akan dihancurkan dan partikel virus baru akan terbentuk. Tahapan yang terjadi pada daur litik meliputi yang pertama, ada adopsi, yaitu ekor virus melekat pada dinding sel bakteri. Yang kedua, ada penetrasi, yaitu asam nukleat virus masuk ke dalam sel bakteri melalui ujung serabut ekor. Yang ketiga, ada eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, ada perakitan, yaitu virus bakteriofag yang lengkap terbentuk. Yang terakhir, ada lisis, yaitu sel bakteri terpecah dan virus-virus baru keluar. Nah, pada daur lisogenik, sel inang tidak dihancurkan dan tidak terbentuk partikel virus baru. Nah, ada adopsi, yaitu ekor virus melekat pada dinding sel bakteri. Yang kedua, ada penetrasi, yaitu asam nukleat virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, ada penggabungan. Asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Yang keempat, ada pembelahan, yaitu saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah. Yang kelima, ada sintesis. Asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri dan membentuk partikel virus baru dan kemudian dilanjutkan dengan perakitan dan lisis. Dapat diketahui, tidak semua virus itu merugikan. Beberapa virus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, seperti interferon yang dapat mencegah replikasi virus pada sel inang. Yang kedua, ada profag yang mengubah fenotip bakteri dan bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, ada vaksin yang merangsang antibodi untuk mengenali virus. Yang terakhir, ada petak kromosom yang digunakan untuk mengenali bakteri penyebab penyakit. Namun, tentu saja ada juga virus yang merugikan. Yang pertama, seperti Rhizostungurobacilliform virus atau RTBV yang menyerang tanaman padi melalui wereng. Yang kedua, Tobacco mosaic virus atau yang dikenal sebagai TMV yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau. Yang ketiga, ada Paramyxovirus yang menyerang saraf unggas, Coxsackie virus yang menyerang kuku dan mulut hewan. Yang kelima, ada Rhabdovirus yang menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Yang keenam, ada Orthomyxovirus yang menyerang saluran pernapasan manusia. Yang ketujuh, ada Varicella zoster yang menyebabkan cacar air. Nah, yang terakhir ada Human Immunodeficiency yang kita kenal sebagai virus HIV yang menyebabkan AIDS. Karena sifatnya yang unik, karakteristik virus perlu dikenali lebih dalam. Virus tidak dapat bertahan lama di benda mati seperti pakaian, permukaan meja, atau dinding, tetapi masih mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu sehingga menemukan inang yang cocok untuk dihinggapinya. Inilah alasan mengapa mencuci tangan sebelum makan setelah menyentuh benda-benda tersebut sangat dianjurkan agar virus tidak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus juga tidak dapat masuk ke tubuh manusia secara sembarangan dan membutuhkan perantara tertentu. Contohnya seperti virus HIV, dapat masuk ke dalam tubuh melalui cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Namun, jika seseorang dengan HIV bersin di dekat orang lain yang tidak memiliki luka terbuka, virus itu tidak akan berpindah. Selain itu, virus juga memiliki spesifikasi dalam memilih bagian tubuh yang
akan diinfeksi. Contohnya, virus corona. Penyebab COVID-19 hanya dapat menginfeksi sel-sel saluran pernafasan manusia. Jika virus corona menempel di telinga atau kaki, virus tersebut tidak akan berkembang biak dan tidak akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, kebersihan tangan perlu dijaga agar virus tidak masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Karena virus hanya dapat hidup di dalam tubuh inang, keberadaan seringkali mengganggu kesehatan makhluk hidup yang ditumpanginya. Contohnya, seperti yang kita rasakan tahun lalu, yaitu virus corona penyebab COVID-19. Misalnya, dapat menyebab gangguan pernafasan hingga komplikasi serius. Virus ini memerlukan waktu tertentu sejak masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala penyakit, yang disebut sebagai masa inkubasi. Masa inkubasi setiap virus itu berbeda-beda, seperti virus corona yang memiliki masa inkubasi selama 14 hari atau 2 minggu. Oleh karena ini, orang-orang yang baru kembali dari wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi biasanya diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Jika seseorang terinfeksi virus corona, gejala biasanya akan muncul dalam periode tersebut. Virus dapat dilawan oleh antibodi alami yang ada di dalam tubuh. Orang dengan sistem imun yang kuat hanya akan mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala saat terinfeksi virus. Namun tidak semua orang memiliki antibodi yang kuat, sehingga menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi sangat penting. Mengenal virus memiliki banyak manfaat. Dengan memahami cara penyebarannya, tindakan pencegahan dapat dilakukan agar virus tidak menyebar. Misalnya, karena virus corona dapat menular melalui droplet orang yang batuk atau bersin, maka pemakaian masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menjadi langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, imunisasi juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus tertentu seperti polio dan tetanus. Bagi para ilmuwan, penelitian tentang virus sangat berguna dalam pengembangan vaksin untuk mencegah penyakit tertentu. Selain itu, dengan memahami cara kerja virus, virus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Manfaat virus telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pertanian. Misalnya, beberapa jenis virus yang mampu membunuh bakteri telah dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti antibiotik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye!